penjelasan dari tindakan pemeriksaan fisik prenatal. Di sini ada baki beralas, terdapat baki instrumen yang di dalamnya terdapat handscoon, ada refleks patella, ada pen light dan juga termometer. Lalu di luarnya terdapat meteran. Di sini ada kom yang berisi kasa. Lalu di sini ada alat modifikasi dari Doppler, ada hand sanitizer, ada wangian, ada bengkok, ada sphygmomanometer, stetoskop dan juga timbangan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Neng, selamat pagi. Ibu gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dan perawat ini. Di sini saya berdinas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti. Ibu sesuai dengan standar operasional prosedur rumah sakit ini, boleh saya lihat gelang yang di tangan Ibu? Boleh Neng. Baik, Ibu bisa Ibu sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Ibu? Adi Fitria 13 Oktober 1992. Sesuai ya atas nama Ibu Aden Fitria dengan tanggal lahirnya 13 Oktober 1992. Nah, baik Ibu, maksud dan tujuan saya datang ke sini, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik prenatal pada Ibu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui keadaan umum pada Ibu dan juga janin Ibu. Nah, untuk prosedur tindakannya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki Ibu. Untuk kontrak waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit. Ibu bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya Neng, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya siapkan alat bahannya terlebih dahulu ya Bu. Iya Neng. Sebelum saya menyiapkan alat bahan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya siapkan alat bahannya ya Bu. Iya Neng, mangga. Nah, lalu setelah itu kita siapkan alat bahannya terlebih dahulu. Menyiapkan alat bahan, kita menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Ibu, kodenya kita tutup dulu ya. Iya Neng, mangga. Menutup sampiran. Nah, lalu setelah itu kita mencuci tangan. Mencuci tangan ini bisa menggunakan air yang mengalir dan juga sabun ataupun dengan hand sanitizer. Kita cuci tangan dengan 6 langkah. Nah, lalu untuk pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan timbang berat badan dan juga pengukuran tinggi badan. Nah, Ibu, sebelumnya saya akan menimbang berat badan Ibu dan juga mengukur tinggi badan Ibu. Apakah Ibu bisa berdiri sebentar, Bu? Bisa Neng. Baik, saya bantu ya, Bu. Nah, Ibu, sekarang kita timbang berat badan dulu ya, Bu. Iya Neng. Nah, Ibu, berat badan Ibu 65 kilo ya, Bu ya. Ya, Sekarang kita ukur tinggi badan terlebih dahulu ya, Bu. Nah, baik Ibu, tinggi badan Ibu sekarang 160 ya, Bu ya. Lalu Ibu, saya angkat ke bed lagi. Nah, lalu setelah melakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan, kita ukur tekanan darah pasien terlebih dahulu. Kita lakukan di TV. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di TV dulu ya, Bu ya. Saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Iya Neng, mangga. Sudah Ibu, tekanan darah Ibu 100/60 ya, Bu. Iya Neng. Nah, setelah mengecek tekanan darah pasien, kita cek suhu pasien terlebih dahulu. Ibu, saya akan mengecek suhu Ibu ya. Saya bersihkan dulu ketiak Ibu, mohon maaf Ibu. Nah, ya. Nah, lalu kita buang ke dalam bengkok. Lalu setelah itu kita cek dengan menggunakan suhu. Maaf Ibu, nanti dikempit ya Bu. Nah, seperti ini. Sambil kita menunggu hasil dari nilai suhu, kita periksa juga nadi dan juga pernafasan pasien. Kita hitung selama 1 menit untuk pernafasan dan juga nadi. Nah, jika sudah, Ibu sudah ya Bu ya, sudah berbunyi. Suhunya normal ya Bu ya, 36,8. Di TV kita mulai melakukan pemeriksaan secara head to toe. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala terlebih dahulu ya Bu ya. Kita periksa di bagian kepala, apakah kita inspeksi apakah ada ketombe atau tidak. Maaf ya Bu. Lalu apakah warna rambutnya itu, karena warna rambut sangat mempengaruhi bagi ibu hamil. Maaf ya Bu. Lalu setelah itu kita palpasi di area kepala pasien, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Lalu ada benjolan atau tidak. Ibu, kalau saya tekan seperti ini ada nyeri Bu? Lalu tidak ada benjolan ya Bu ya. Nah, baik Ibu, apakah Ibu merasakan pusing di bagian kepala Ibu? Tidak. Baik. Lalu setelah itu kita periksa pada area muka pasien. Ibu, maaf ya Bu, saya periksa terlebih dahulu. Lihat, inspeksi apakah ada bintik kehitaman pada pasien atau tidak, tepatnya di area dahi, pipi, hidung, dan sebagian di leher. Tetapi itu wajar bagi ibu hamil.
Nah, Ibu tidak ada bintik hitam ya Bu ya. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area mata. Kita cek dengan menggunakan pen light, minta pasien untuk melihat ke atas. Kita lihat konjungtivanya apakah berwarna merah muda atau berwarna pucat. Ibu, saya akan periksa matanya terlebih dahulu. Ibu bisa lihat ke atas Bu. Ya, bagus ya Bu. Nah, jika konjungtivanya berwarna pucat ditakutkan adanya penurunan hemoglobin. Lalu setelah itu minta klien untuk membaca papan nama perawat. Bu, bisa Ibu baca papan nama yang di badan saya? Bisa Neng. Siapa? Ini Risnaini keperawatan. Ya, baik, bagus ya Bu ya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area hidung. Kita gunakan pen light lagi, kita lihat apakah ada polip atau tidak. Ibu maaf ya Bu, saya lihat dulu. Lalu kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Ibu tidak ada kotoran ya Bu ya. Nah, lalu setelah itu minta klien untuk menutup mata dan kita beri bau-bauan untuk klien menebak bau apa yang timbul. Ibu bisa Ibu tutup matanya Bu. Bisa ya. Saya akan beri Ibu bau-bauan. Ibu tebak ini apa ya? Parfum Neng. Oh iya, baik. Betul Ibu, ini parfum. Nah, lalu setelah itu kita periksa bagian telinga pasien. Kita lihat. Ibu, saya periksa bagian telinganya dulu ya. Apakah ada kotoran atau tidak. Dengan cara menarik ke atas seperti ini. Nah, Ibu mohon maaf Bu, satunya lagi Bu. Ya, sudah Ibu. Nah, lalu kita tes pendengaran pasien dengan menggesek-gesekkan rambut di telinga pasien. Ibu maaf ya Bu. Ini suara apa Bu? Gesekan rambut Neng. Ya, betul Ibu. Nah, lalu setelah itu kita periksa di area mulut pasien. Kita lihat, Ibu bisa Ibu buka mulutnya Bu. Nah, ya, kita lihat apakah mukosa bibirnya itu lembab atau kering. Lalu kita lihat apakah ada karies atau tidak. Lalu apakah giginya ada yang berlubang atau tidak. Lalu kita lihat apakah giginya itu bersih atau tidak. Maaf Bu. Ya, bersih ya Bu ya giginya. Lalu setelah itu kita periksa bagian leher pasien. Kita inspeksi apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu setelah itu kita palpasi apakah ada pembengkakan pada jar getah bening atau tidak, atau KGB. Lalu setelah itu minta pasien untuk menelan. Ibu coba Ibu menelan Bu. Nah, iya bagus ya Bu ya itu menelannya. Lalu Ibu apakah sakit menelan tidak Bu? Tidak ya, baik. Nah, lalu pada pemeriksaan payudara minta pasien untuk mengangkat tangannya ke belakang. Ibu, maaf saya bisa tangannya ke belakang Bu. Nah, ya seperti ini. Ya, seperti ini ya Bu ya. Nah, lalu kita inspeksi area payudara pasien apakah simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita lihat pada puting susunya ini menonjol atau tidak. Lalu kita lihat juga pada areolanya apakah terdapat kehitaman atau tidak. Biasanya pada ibu hamil itu areolanya itu berwarna hitam. Lalu setelah itu kita palpasi pada area payudara pasien, kita palpasi pada kolostrum. Nah, pada kolostrum ini biasanya terjadi pada kehamilan 20 minggu untuk memproduksi ASI dan pengeluaran ASI. Nah, lalu setelah kita palpasi, kita auskultasi, kita dengar bunyi jantung dan juga bunyi paru pasien. Ibu maaf ya Bu, Ibu bisa tarik nafas Bu. Lagi Bu. Lalu setelah auskultasi kita perkusi. Maaf ya Bu, saya ketuk. Nah, alhamdulillah auskultasi dan juga perkusi pasien normal. Nah, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area abdomen. Kita inspeksi terlebih dahulu, lihat pembesarannya apakah ke depan atau ke bawah. Kita inspeksi juga garis linea alba dan juga striae. Nah, baik Ibu, tangannya bisa seperti ini lagi Bu. Nah, ya. Nah, lalu di area perutnya kita lakukan pemeriksaan Leopold. Leopold ini terdapat 4, ada Leopold 1, 2, 3, dan 4. Untuk Leopold 1 ini bertujuan untuk lihat apa yang ada di fundus dengan cara meraba dari simfisis ke fundus. Lalu kita rasakan apa yang berada di area simfisis dan juga fundus. Nah, lalu untuk Leopold kedua ini bertujuan untuk menentukan bagian punggung atau bagian terkecil dengan meraba ke arah samping. Apabila masuk ke dalam berarti itu tangan, apabila keras dan datar itu berarti punggung. Nah, lalu untuk pemeriksaan Leopold ketiga ini bertujuan untuk apakah sudah masuk atau belum, raba pada area simfisis, lalu digoyangkan. Apabila bisa digoyangkan berarti belum masuk, tetapi apabila tidak bisa digoyangkan berarti itu tandanya sudah masuk. Apabila sudah masuk tidak perlu dilakukan pemeriksaan Leopold 4, tetapi jika belum masuk kita lakukan pemeriksaan Leopold 4. Nah, pemeriksaan Leopold 4 ini bertujuan untuk menentukan sudah sejauh mana masuknya dengan cara meraba dari daerah fundus ke daerah simfisis. Apabila jari semakin mendekat berarti sudah masuk ke PAP, tetapi apabila jari menjauh sudah masuk atau infartu.
Nah, untuk mengetahui tinggi fundus uteri, kita mengukur dari fundus hingga ke simfisis seperti ini. Kita ukur seperti ini. Nah, Ibu, panjangnya 39 ya, Bu? Iya, Neng. Makasih ya. Ya. Nah, baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui detak jantung janin Ibu. Karena tadi presensi kepalanya itu ada di simfisis, lalu punggungnya ada di sebelah kiri, jadi kita lakukan sepertiga kepala bagian. Nah, pada saat pemeriksaan kita sambil memegang nadi Ibu. Kita periksa ini. Nah, lalu kita rasakan jika nadi dan DJJ sama detakannya, berarti itu bukan DJJ tetapi itu nadi Ibu. Tapi jika saat diraba yang kita dengarkan lebih cepat, itu DJJ. Nah, baik, sudah Ibu. Nah, untuk DJJ itu normalnya dari 120 sampai 160 kali per menit. Ibu, DJJ-nya normal ya, detak jantung janinnya normal. Nah, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area genitalia pasien. Sebelumnya kita minta pasien untuk membuka pakaiannya terlebih dahulu. Ibu, saya akan memeriksa pada area genitalia Ibu. Nanti saya bantu Ibu untuk membuka celananya ya, Bu ya. Iya, Neng. Nah, sebelumnya kita gunakan handscoon terlebih dahulu. Kita pakai handscoon. Kita buka celananya terlebih dahulu. Ibu maaf ya Bu, saya buka celananya terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu kita inspeksi area vagina klien, kita inspeksi kebersihan vaginanya. Nah, lalu kita lihat juga apakah ada tanda-tanda keunguan atau kebiruan, itu tanda Chadwick. Lalu kita cek apakah ada hemoroid atau tidak, minta pasien untuk miring kanan ataupun miring kiri untuk melihat apakah ada hemoroid atau tidak. Nah, Ibu bisa Ibu miring ke sebelah sana Bu, saya akan melihat apakah ada hemoroid atau tidak. Bisa, Neng. Ya, silakan Ibu. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah ada hemoroid atau tidak. Nah, alhamdulillah Ibu tidak ada hemoroid ya. Ibu bisa miring lagi, telentang lagi. Nah, seperti ini. Lepaskan handscoon. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki pasien. Nah, sebelumnya kita luruskan kaki pasien terlebih dahulu. Lalu kita lihat apakah kaki kanan dan kirinya itu simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada edema atau tidak. Ibu, saya lihat ya ada pembengkakan atau tidak. Karena biasanya edema ini terjadi pada trimester ketiga. Nah, lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan human signs dengan mengangkat kaki pasien seperti ini. Lalu kita beri tekanan. Lalu kita tanyakan apakah ada rasa nyeri atau tidak. Ibu, kalau saya seperti ini apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada. Baik. Apakah ada nyeri, Bu? Yang satu lagi? Tidak ada. Baik. Lalu setelah itu kita lakukan refleks patella dengan cara menekuk kaki pasien. Ibu, kakinya bisa ditekuk, Bu. Nah, kakinya tekuk seperti ini. Lalu kita beri refleks pada lututnya seperti ini. Kita lihat apakah respon patelanya bagus atau tidak. Jika bagus, responnya itu kakinya itu akan bergerak. Nah, satu lagi, Bu. Nah, bagus ya, Bu ya. Lalu setelah itu lakukan kekuatan otot. Minta kalian untuk menekan ke bawah. Ibu coba tekan kakinya ke bawah seperti ini, Bu. Nah, seperti itu. Coba Bu tekan. Nah, satu lagi, Bu. Nah, iya bagus. Pakaikan celana kembali pasien. Ibu, saya pakaikan lagi kembali celananya ya. Kita lakukan terminasi. Ibu, karena tindakannya sudah selesai, bagaimana sekarang keadaan Ibu setelah saya melakukan pemeriksaan dari kepala Ibu sampai ujung kaki Ibu? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah lebih baik ya Bu ya. Nah, baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, saya pamit izin kembali ke ruangan perawat. Apabila Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat atau Ibu bisa menekan bel yang di sini. Ya, sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak ada. Apakah Ibu punya keluhan lain? Tidak ada. Baik, jika tidak, saya pamit kembali ke ruangan ya Bu. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Iya, Neng. Waalaikumsalam. Makasih ya, Neng. Iya Ibu, sama-sama. Nah, lalu setelah itu kita mencuci tangan kembali. Cuci tangan ini bisa menggunakan air mengalir dan juga sabun ataupun hand sanitizer. Lalu setelah itu kita lakukan pendokumentasian setelah melakukan